Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pak Taufik ya, selaku General Manager dari penerbit apa ini? Dan juga Mas Ahmad Aldi Kurniawan, Eshud, yang hari ini memimpin webinar dan juga teman-teman panitia ataupun yang hari ini membantu terkait dengan bagaimana kelancaran webinar pada kesempatan hari ini. Dan yang berbahagia juga Bapak Ibu sekalian yang hari ini menyempatkan ikut webinar dengan judul yaitu membangun sistem pemerintahan yang demokratis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif. Ini ada berapa orang ya? 19 orang. Ya, saya kira tidak perlu banyak untuk untuk peserta. Yang penting kemudian hari ini apa yang saya sampaikan itu bisa kita apa? Bisa kita terima bersama-sama. Saya bukan sebagai narasumber, tetapi di sini adalah saya ini sebagai sama-sama kolega yang kemudian nanti butuh sharing dan informasi juga dari teman-teman semua apa yang kemudian bisa diberikan masukan kita terima dan nantinya ini juga akan menjadi satu motivasi kita bersama untuk bisa memberikan sumbangsih terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia yang lebih baik lagi ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dalam rangka mendukung pemerintahan yang responsif. Kalau kita melihat daripada bagaimana demokrasi itu muncul, bahwasanya demokrasi ini adalah satu ciptaan kreasi manusia, bukan ciptaan Tuhan. Dan ini lahir bukan tanpa satu sebab ya. Jadi demokrasi ini muncul sebagai satu sistem pemerintahan rakyat sebagai antisipasi dari pemerintahan diktator yang otoriter yang membawa buruk dampak terhadap negara. Uh, Bersyukur kita sebagai negara yang hari ini adalah negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti negara-negara timur, yang hari ini misalnya Palestina, bagaimana kemudian Palestina ini dijajah oleh Israel yang sampai hari ini juga tidak ada satu kemerdekaan atau tidak bisa memberikan satu kenyamanan, kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga demokrasi ini harapannya adalah untuk agar kemudian pemerintahan itu bisa berjalan dengan dinamis, tidak kemudian menjadi satu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang diktator. Nah, diktator ini kan dia mempunyai satu kekuasaan yang mutlak yang ketika dia melakukan satu kesalahan tidak akan diberikan sanksi ataupun hukuman. Maka sebagai bentuk daripada pemerintahan yang diktator, maka lahirlah paham terkait dengan demokrasi. Kalau teman-teman pernah melihat sejarah terkait dengan bagaimana Magna Carta, yaitu terkait dengan hak asasi manusia, yang lahir 1215 di Inggris itu sebagai bentuk daripada pemerintahan yang diktator di mana waktu itu seorang raja Chris atau Raja John ini tidak bisa dipersalahkan karena memiliki kekuasaan yang sifatnya sangat mutlak. Tapi kemudian dengan adanya Magna Carta ini ada semacam kontrak sosial antara rakyat dengan raja atau antara rakyat dengan penguasa atau pemerintah yang ketika raja itu melakukan kesalahan, yang ketika pemimpinnya itu melakukan kesalahan juga akan diberikan sanksi ataupun hukuman. Maka harapannya dengan pemerintahan yang demokratis ini akan membentuk satu pemerintahan yang welfare state yang memberikan satu sifat sejahtera kepada rakyat. Kemudian yang kedua yaitu tantangan global dalam tata kelola pemerintahan. Ya, kalau melihat bagaimana dinamika atau hiruk pikuk kehidupan hari ini, memang terlihat sekali negara yang maju dan negara yang berkembang ataupun negara yang tidak maju sama sekali. Nah, Indonesia ini kira-kira kategorinya masuk negara mana? Apakah negara maju, negara berkembang, atau negara yang uh, biasa saja gitu, tidak berkembang dan tidak juga maju. Yang itu semua bisa kita lihat hari ini.
Tapi menurut saya bahwa sebagai satu warga negara yang cinta terhadap Indonesia, kita harus optimis bahwa Indonesia juga bisa menjadi sebuah negara yang maju. Karena pemerintahan yang baik itu kan tidak semuanya dipasrahkan kepada pemerintah. Maka ada wujud wujud nyata juga atau wujud apa partisipasi juga dari rakyatnya. Kemudian meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi. Jadi masyarakat itu sangat senang dan sangat ya sangat senang lah ya untuk kemudian mereka itu dilibatkan dalam perihal apapun terkait dengan ketatanegaraan di Indonesia. Partisipasi mereka juga dilibatkan. Misalnya di dalam pemilu itu kan rakyat memilih langsung calon pemimpin-pemimpin bangsa, baik calon presiden, DPR ataupun DPD itu kan sebagai partisipasi rakyat untuk kemudian memilih siapa yang kemudian menjadi pilihannya. Kemudian kebutuhan akan sistem demokrasi yang adaptif dan responsif. Jadi memang demokrasi itu adalah sebagai satu paham yang kemudian harus dimiliki oleh siapapun. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah kita sebagai warga negara. Apalagi kemudian pemerintah yang hari ini memang tanggung jawabnya itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita bernegara ini kan tujuannya tuh hanya satu, yaitu hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kemapanan, hidup dalam kedamaian. Kalau kemudian hari ini kita merasa miskin, kalau hari ini kita belum sejahtera, kalau hari ini kita merasa tidak nyaman, artinya bahwa tujuan kita bernegara itu belum maksimal, belum tercapai eh, sepenuhnya, ya, belum tercapai sepenuhnya. Kemudian suara saya bisa didengar ya, suara saya ya? Coba Pak. Bisa ya, oke. Coba. Demokrasi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi demokrasi itu dijadikan sebagai way of life, pandangan hidup kita di dalam berbangsa ini. Kemudian sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Jadi norma-norma dasar demokrasi itu adalah bagaimana kemudian ada value, ada nilai yang kemudian harus melekat pada diri seorang. Baik itu warga negara, pemerintah, rakyat, ataupun siapapun yang mengaku bahwa mereka itu adalah warga negara Indonesia. Ataupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, mereka harus punya satu paham yang positif dan proaktif terhadap tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia. Makanya kemudian demokrasi ini dijadikan sebagai way of life, yaitu masyarakat harus menjadikan demokrasi ini sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka menurut saya bahwa demokrasi ini adalah satu keniscayaan yang kemudian sudah menjadi ciri dari negara yang berkembang. Ya, Amerika itu juga menganut paham demokrasi. Indonesia yang katanya juga menganut paham demokrasi. Oke, next. Sebelum kita berangkat lebih jauh terkait dengan demokrasi ini, mungkin lebih baik kita sedikit paham dulu makna daripada demokrasi itu kan. Kalau meminjam dari beberapa bahasa Latin bahwa memang demokrasi itu berasal dari bahasa Itali, demos dan kratos. Demos sendiri artinya itu rakyat atau penduduk dan kratos itu adalah kekuasaan. Maka demokrasi di sini dimaknai sebagai kekuasaan rakyat. Rakyat yang punya kuasa. Kalau dulu masa masa Orde Baru ya, masa Orde Baru atau Orde Lama itu bahwa kekuasaan itu bukan lagi berada di tangan rakyat, tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR waktu itu ya, waktu itu. Tapi sekarang kekuasaan itu adalah berada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu punya kekuasaan. Mereka yang berkuasa itu pasti mengatasnamakan rakyat. Mereka yang duduk di anggota DPR juga pasti mengatasnamakan rakyat. Mereka yang ditunjuk sebagai presiden itu juga pasti atas nama kekuasaan rakyat. Maka kalau kemudian demokrasi ini dimaknai sebagaimana artinya demos dan kratos, ini mungkin bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau kemudian demokrasi ini dimaknai dengan hal yang berbeda, nah ini bisa menjadikan satu negara tadi dipimpin oleh seseorang yang sifatnya diktator. Nah, ada beberapa, saya mengambil satu pemikiran, misalnya di sini ada Robert. Nah, Robert Adahlan ini bapaknya Ahmad Aldi ya, Kurniawan. Bahwa menurutnya itu bahwa demokrasi itu harus ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Yang pertama, adanya kontrol dan keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Adanya hak memilih dan hak dipilih. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Adanya kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat yang terbuka. Ini menurut Bapaknya Ahmad Aldi tadi, bahwa demokrasi itu harus mencakup beberapa item ini agar kemudian bisa dikategorikan sebagai satu pemerintahan yang demokratis. Oke, next. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang responsif? Nah, responsif itu apa artinya? Yaitu kemampuan pemerintah di dalam menjawab kebutuhan publik secara cepat dan tepat. Jadi satu masalah itu akan sangat bagus dan baik kalau kemudian direspon dengan cepat dan tepat. Kadang-kala kan ada satu respon yang juga terlambat gitu kan. Masalahnya udah selesai, mereka baru respon. Seolah-olah mereka itu peduli, padahal nggak peduli sama sekali. Karena mereka tidak menggunakan slogan misalnya sedia payung sebelum hujan gitu kan. Kan harusnya kita ini menyiapkan segala sesuatunya sebelum kejadian itu terjadi kan. Harusnya seperti itu. Agar kemudian ketika masalah itu ada, itu tidak terlalu jelimet gitu dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau misalnya hari ini jalannya berlobang di daerah mana gitu, maka harus diselesaikan, tidak sampai nunggu bertahun-tahun sehingga lobangnya itu di mana-mana sehingga bisa ditanami pohon pisang misalnya. Itu kan juga bermasalah. Maka rakyat itu juga butuh kecepatan dan ketepatan di dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Kemudian fokus pada keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Bahwa sistem pemerintahan yang baik itu harus terbuka, openness, dan harus akuntabilitas dan efisiensi. Agar masyarakat atau rakyat itu tidak memunculkan satu praduga yang macam-macam. Sehingga agar kemudian praduga itu tidak muncul dalam pemikiran rakyat, itu harus efisiensi dan harus akuntabilitas, harus bertanggung jawab dan harus terbuka. Karena masyarakat itu akan senang ketika apa yang mereka inginkan itu dirasakan, apa yang mereka inginkan itu dilibatkan. Karena keterlibatan masyarakat dalam satu permasalahan itu juga sangat dibutuhkan hari ini. Ketika misalnya pemerintahan itu mempunyai satu permasalahan. Kadang-kala kan kita punya aturan itu, regulasi itu muncul secara tiba-tiba. Tidak kemudian disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Kadangkala aturan regulasi itu muncul tanpa sosialisasi yang sangat mendalam. Sehingga ketika itu diterapkan masyarakat kok bingung gitu. Kok tiba-tiba aturannya seperti ini ya, kok tiba-tiba bla 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 gitu. Nah, itu karena tidak ada sosialisasi kepada rakyat. Padahal rakyat tadi kalau kita meminjam bahasa Latin itu adalah demos dan kratos, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian apa saja unsur-unsur demokrasi? Ada 3. Pertama, negara hukum, Rechtsstaat atau law of law. Kemudian masyarakat madani, civil society. Dan ketiga itu adalah aliansi kelompok strategis. Di sini saya akan paparkan dari ketiga unsur tersebut. Pertama yaitu unsur negara hukum. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi warganya melalui pelembagaan yang bebas, tidak memihak, dan penjaminan hak asasi manusia. Dan unsur-unsur negara hukum tersebut satu adalah adanya perlindungan konstitusional. Secara konstitusional bahwa negara kita ini adalah negara hukum sebagaimana amanat dari UUD 45. Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Negara Indonesia itu adalah negara republik, negara kesatuan berbentuk republik. Maka karena negara kita ini adalah sebagai negara hukum, segala sesuatu tingkah laku perbuatan terkait dengan tata kelola pemerintahan itu pasti ada landasan regulasi yang melatar belakanginya. Sehingga secara konstitusional apa yang kita lakukan ini terlindungi gitu kan. Baik di dalam UUD 45 maupun UU, Perda, Perpres ataupun peraturan norma yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Nah, badan kehakiman itu siapa saja yang dalam hal ini misalnya Mahkamah Agung membidangi peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, peradilan peradilan militer. Nah, itu harus tidak memihak, dependen, tidak independen, bukan dependen. Jadi dia harus berposisi senetral mungkin, tidak boleh memihak kepada orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kalau kemudian hari ini kita bisa melihat di media elektronik ataupun media sosial bahwa ada hakim nih melakukan suap terhadap keputusan ini, atau kemudian KPK menyidak hakim si ABC karena dia melakukan gini-gini, ya itu sudah tidak, bukan rahasia umum lagi, itu sering terjadi hari ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena hakim itu tidak bebas dan tidak memihak. Karena hakim itu dia memihak terhadap satu kepentingan. Kepentingan siapa ya? Kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu adanya pemilu yang bebas. Nah, pemilu yang bebas itu seperti apa? Pemilu yang hari ini kita lakukan itu adalah dengan prinsip bebas, jujur, dan adil. Artinya kita itu bebas memilih siapa yang akan kita pilih. Secara terbuka kita bebas memilih siapapun. Tidak boleh disogok atau kita akan mencoblos orang yang lebih banyak memberikan apa ya, memberikan amplopnya daripada yang tidak. Itu bukan rahasia umum atau ada serangan pajar dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa apa kalau warga negara atau rakyat yang pinter dia akan terima aja uangnya. Tapi kalau masalah nyoblos ya menurut dia yang paling kapabel lah yang mampu. Maka pemilu itu harus bebas, tak bergantung atau tidak tergantung terhadap sesuatu. Nah, bahaya itu. Kemudian adanya kebebasan menyatakan pendapat. Nah, kita semua ini bebas untuk menyatakan pendapat. Asal kemudian pendapat yang kita lakukan ini apa ya? Real, bukan mengandung unsur yang hoax atau kemudian apa yang kita sampaikan ini propaganda gitu. Ada kandungan propaganda yang kemudian itu justru akan memecah belah persatuan negara kita. Ini berbahaya. Jadi kita itu bebas aja berpendapat, tapi jangan bebas-bebas aja karena kita punya kode etik, kita punya konstitusi. Kalau kemudian apa yang disampaikan itu meleset, bisa jadi dia dikenakan undang-undang IT atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi boleh berpendapat, tetapi berpendapat yang konstitusional, berpendapat yang punya kode etiknya. Kemudian yang kelima adanya kebebasan berserikat dan beroposisi. Jadi Bapak Ibu semua bebas tuh untuk ngikut organisasi apa. Selama organisasi itu tidak dilarang oleh negara. Ada nggak organisasi yang dilarang oleh negara? Ada. Misalnya HTI itu kan tidak boleh di apa di tidak boleh ada di Indonesia. Atau yang baru-baru ini ada FPI gitu kan juga dilarang karena ada suratnya, surat pelarangan terhadap organisasi tersebut. Tetapi selama organisasi itu tidak bertentangan dengan nilai konstitusi atau Pancasila, silakan saja teman-teman mau bergabung dengan organisasi apapun. Yang penting organisasi tersebut punya visi yang sama, yaitu apa? Mensejahterakan kehidupan bangsa. Oke. Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, mungkin bagi mahasiswa ataupun siswa, pendidikan kewarganegaraan itu penting dalam rangka menciptakan nasionalisme dan cinta tanah air. Oke, nanti kalau udah mau habis kabarin ya, Mas Aldi, waktunya. Baik, Bapak. Selanjutnya, masyarakat madani, civil society. Siapa masyarakat madani? Apakah masyarakat Ahmad Dhani? Misalnya Ahmad Dhani itu punya anak Al Eldul ya, Maya Estianti ataupun Wulan Jamila. Apakah itu yang dimaksud dengan civil society masyarakat madani? Ya bukan ya. Jadi masyarakat madani di sini adalah masyarakat yang terbuka, bukan yang buka-bukaan, tapi masyarakat terbuka. Apa itu masyarakat terbuka? Yaitu masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Masyarakat yang kritis, berpartisipasi aktif, dan kemudian masyarakat yang dalam membangun demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dilakukan oleh negara. Kemudian masyarakat madani juga itu adalah asosiasi sosial.
yaitu adanya keterlibatan warga negara, civil engagement melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Nah, jadi masyarakat madani ini adalah masyarakat yang terbuka. Masyarakat terbuka itu dia membutuhkan keterbukaan. Dia membutuhkan keterlibatan. Sehingga masyarakat madani di sini menjadi satu unsur daripada penegakan unsur demokrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah aliansi strategis. Siapa aja aliansi strategis? Di sini adalah pertama partai politik. Partai politik hari ini kan juga banyak, multi partai. Teman-teman boleh mau memilih partai mana boleh. Mau ikut organisasi partai manapun boleh. Asal kemudian partai tersebut sudah diakui sebagai satu partai Kemenkumham ya. Kalau organisasi itu kan harus menurut persetujuan Kemenkumham. Misalnya hari ini kan banyak partai politik, ada PDI, Golkar. Kalau dulu zaman orde 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 lama itu kan partai itu mungkin hanya tiga aja, Golkar, PDI, dan juga P3. Tapi sekarang kan banyak banget partainya. Sehingga kadangkala dengan banyaknya partai juga masyarakat itu terlalu banyak yang dipilih, bingung mau milih partai yang mana. Tapi itu dibebaskan saja karena secara konstitusional bahwa rakyat Indonesia itu diberikan hak memilih dan dipilih. Begitu juga partai politik. Harusnya partai politik itu adalah sebagai satu instrumen untuk mewujudkan uh, kesejahteraan masyarakat. Kan ada juga nih partai politik yang hari ini cenderung kepada bagaimana mereka itu memperkaya dirinya sendiri dan menyampingkan kesejahteraan rakyat itu juga ada gitu kan. Nah, jadi bukan partai politiknya yang tidak baik, tetapi oknum di balik partai politik itu yang menjadikan partai politik itu tidak baik. Makanya menurut Iwan Fals itu bahwa politik itu kejam atau politik itu adalah kekuasaan, bahwa politik itu adalah uang. Itu karena sudah menciderai daripada makna politik itu sendiri. Kemudian ada kelompok gerakan, movement, dan groove. Ini ada beberapa kelompok. Siapa kelompok gerakan itu? Misalnya di sini adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya pers itu kan kita hari ini bisa menerima informasi sebanyak mungkin. Zaman global sistem informasi yang sangat pesat ini, justru informasi itu akan sangat cepat kita terima. Tinggal kemudian apakah dengan adanya informasi tersebut kita bisa memfilternya dengan baik atau tidak. Karena kan kadangkala juga kita ini menge-share sesuatu yang kadangkala kita tidak paham apa yang kita share itu. Dari judulnya aja, oh ini menarik. Terus kita share ke teman-teman kita gitu kan. Padahal kan isinya itu mengandung hoak, mengadu-adu domba dan lain sebagainya. Maka sebagai warga negara yang baik itu agar kemudian memfilter terhadap informasi yang kita terima. Jangan semuanya itu kita terima dengan mentah-mentah, nggak boleh juga. Nah, dalam hal ini yang yang contohnya itu kelompok 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 penekan di sini adalah pressure. Misalnya ada PGRI, ada INU, ada ISNU, IFI dan lain sebagainya. Ini organisasi-organisasi yang menjadi penekan agar kemudian negara itu bisa berjalan dengan baik. Kan penting juga kan rivalitas dalam satu pemerintahan. Kalau kemudian pemerintahannya itu semuanya punya satu satu jalan, nggak ada penekannya, ya bagaimana kemudian dia akan menerima, bagaimana kemudian dia akan tahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Kan kita itu bisa melakukan kesalahan karena ada orang lain kan yang mengatakan, oh ternyata apa yang kau lakukan itu salah. Maka jangan dianggap bahwa rivalitas itu tidak baik. Menurut saya rivalitas itu adalah penting juga dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis tadi. Nah, hubungan demokrasi dan responsivitas demokrasi dalam mendorong tata kelola responsif, yaitu satu melalui partisipasi publik. Nah, contohnya itu adalah musyawarah perencanaan pembangunan, yaitu forum warga menyampaikan usulan proyek prioritas di tingkat desa dan kota. Kemudian ada check and balance, yaitu hak judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau undang-undang.
Atau kemudian check and balance di sini adalah DPR mengaudit kinerja menteri melalui hak interpelasi. Jadi MK itu punya wewenang untuk judicial review terhadap satu keputusan atau undang-undang, atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian media yang bebas. Nah, media hari ini kan juga banyak tuh bermunculan. Ada yang memang media yang pro terhadap pemerintah, ada juga media yang tidak pro terhadap pemerintah. Nah, misalnya di sini apa yang dilakukan oleh Tempo yang merilis terkait dengan kasus korupsi EKTP. Kemudian TV One itu menyiarkan debat calon presiden. Atau tidak hanya TV One ya yang kemarin itu. Kemudian kritik kebijakan, misalnya Kompas Mania menulis analisis kritis tentang undang-undang dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada bagaimana kemudian tata kelola demokratis itu bisa terwujud karena ada beberapa item ini, partisipasi publik, checks and balance, dan kemudian itu adalah media yang bebas. Kemudian bagaimana strategi membangun demokrasi yang efektif? Satu, penguatan lembaga demokrasi. Siapa lembaga demokrasi? Yaitu DPR, DPRD, KPK, Bawaslu. Nah, itu lembaganya itu harus dikuatkan secara demokratis. Artinya, ketika mereka memutuskan satu permasalahan itu harus dong, nggak bisa mereka diktator tadi. Begitu juga misalnya KPK tuh, nggak bisa KPK misalnya hanya hanya menangani kasus-kasus atau tebang pilih aja gitu kan, atau karena asas dislike atau dislike itu nggak boleh juga. Kalau kemudian orangnya itu terbukti melakukan korupsi ya sudah disikat saja, walaupun kemudian masih sebagai orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Kemudian reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik. Jadi kalau pelayanannya itu sifatnya itu belum memberikan satu pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka harus dirubah tuh pelayanannya. Karena masyarakat itu kan butuhnya itu yang cepat, butuhnya itu tidak jelimet, butuhnya itu yang gratis. Ya, maka bagaimana pelayanan itu dirubah gitu agar kemudian masyarakat itu tidak merasa tidak dilibatkan gitu kan. Kita ini kan cenderung kalau ngurus sesuatu itu kayaknya males gitu karena terkenal bahwa administrasi kita juga agak bulet dan sebagainya. Maka menurut saya itu harus dirubah. Kalau kemudian banyak 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 tahap yang kemudian menjadikan permasalahan administrasi kita itu jelimet. Kemudian digitalisasi layanan pemerintah. Karena hari ini adalah paperless, pengurangan terhadap kertas, maka digitalisasi layanan pemerintah itu juga penting. Layanan-layanan hari ini kan melalui elektronik semua. Kalau kita mengurus apa, elektronik. Kalau kita mengurus apa, semuanya itu ada elektronik. Dan ini menurut saya akan memudahkan masyarakat. Tinggal masyarakat, misalnya yang sifatnya masyarakat awam itu harus disosialisasikan, harus diajarkan untuk kemudian agar mereka ini tidak tidak aktif ya, up to date terhadap digital. Kemudian pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah beberapa strategi dalam membangun demokrasi yang efektif. Oke, terus selanjutnya pentingnya demokrasi di beberapa tahapan. Misalnya kita ambil dari tahapan yang paling kecil yaitu keluarga. Misalnya bapak memberikan kebebasan kepada anaknya mau kuliah di mana. Jangan dipaksa karena kemauan bapaknya, tapi berikan kesempatan anak untuk memilih kuliah di mana, kan? Karena kadang-kala kan ada juga nih bapak memaksakan anaknya untuk kuliah ngambil jurusan apa, sementara anaknya nggak mau tuh. Nah, ini kan nggak demokratis. Jadi makanya keluarga itu harus makanya keluarga itu agar lebih harmonis itu ada semacam musyawarah, ada semacam demokrasi dalam pemilihan satu keputusan. Begitu juga di sekolah tuh ada gotong royong, kerja bakti, membersihkan sekolah, melibatkan semua warga 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 sekolah atau masyarakat tuh. Toleransi beragama, masyarakat bersama menjaga ketertiban saat ibadah hari besar agama masing-masing. Jadi sebagaimana UUD 45 kita itu bahwa setiap warga negara itu dibebaskan untuk memeluk kepercayaannya masing-masing.
Dan ketika satu agama lain melakukan perayaan, maka kita harus menjaga menjaga apa hari hari raya mereka ini agar berjalan dengan baik. Kemudian misalnya kan ada Banser itu menjaga gereja ketika hari Natal. Itu kan juga bentuk dari toleransi beragama menurut saya. Kemudian bangsa dan negara, pemilu, masyarakat memilih presiden, DPR, DPD secara langsung sebagaimana yang saya contohkan tadi. Jadi mungkin dimulai tahun 2004 ya, ketika SBY terpilih itu masyarakat sudah memilih langsung calon presidennya. Kalau dulu kan presiden dan wakil presiden itu kan ditentukan oleh parlemen ya. Jadi masyarakat atau rakyat tidak bisa memilih langsung calon presidennya. Tapi hari ini kan bebas aja. Menurut saya ini sedikit lebih maju daripada beberapa era sebelumnya, baik Orde Lama ataupun Orde Baru. Kemudian kebebasan pers di mana media hari ini juga mengkritik, mengawasi kebijakan pemerintah terkait dengan korupsi. Karena memang korupsi itu adalah sebagai momok untuk kemudian menjadikan negara tersebut maju. Bagaimana negara tersebut mau maju kalau kemudian di beberapa lini, beberapa kursi atau beberapa meja orang masih melakukan korupsi. Ini kan berbahaya juga. Kalau menurut beberapa penelitian bahwa kita itu juga termasuk 10 besar negara yang melakukan korupsi. Dan ini berbahaya menurut saya. Harus diberantas. Ada juga tuh yang mengusulkan lebih baik KPK-nya dihilangkan. Wah, politik dan disinformasi. Polarisasi ini terjadi saat masyarakat terbelah menjadi dua kubu ekstrim dalam politik yang saling menolak berdialog. Pertentangan, rivalitas itu biasa. Yang menjadikan tidak biasa atau tidak baik-baik saja ketika dua kubu ini tidak mau berkompromi. Mereka saling mengatakan bahwa mereka benar daripada yang lain. Ini nggak bagus dan tidak sesuai dengan unsur demokrasi tadi. Jadi kalau ada dua kubu yang berselisih, maka ini harus dipadu-padankan, didialogkan, dikomunikasikan agar tidak ada satu perpecahan. Kemudian oligarki, kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh segelintir elit. Nah ini kan nggak boleh juga bahwa ekonomi ini lebih dikuasai oleh beberapa orang, sementara yang lain itu tidak. Ini kan berbahagia. Misalnya orang menguasai beberapa perekonomian di wilayah tertentu, sementara wilayah lain tertinggal. Ini kan tidak merata, bahwa kesejahteraan itu kan harusnya merata, tidak dikuasai oleh segelintir elit politik atau sekelompok orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian ketimpangan partisipasi antar kota dan desa. Masyarakat kota umumnya lebih terlibat dalam proses demokrasi karena akses informasi dan pendidikan lebih baik dibanding warga desa. Memang kalau kita lihat bahwa antara orang desa dengan orang kota itu kan jauh, secara paradigma juga jauh, secara digital juga jauh, bahwa masyarakat desa mungkin agak tertinggal daripada masyarakat kota. Sehingga ini harus ditanggulangi. Bagaimana kemudian orang desa juga itu harus melek terhadap digital gitu kan, agar tidak tertinggal. Bagaimana agar mereka tidak tertinggal dan melek terhadap digital? Ya harus difasilitasi tuh, misalnya internet dipasang di mana-mana, misalnya akses akses wifi itu kan akan mempermudah mereka untuk menerima segala informasi yang ada di kota. Kemudian kesenjangan digital, akses terhadap teknologi informasi dan internet belum merata tadi, membuat sebagian masyarakat tertinggal dalam memanfaatkan layanan e-government atau menyuarakan pendapat secara online. Kan hari ini kalau kita tidak terima atau kita punya masalah terhadap satu kebijakan, kan kita bisa mengkritik, memberikan masukan, pendapat terhadap kebijakan tersebut melalui e-government atau melalui apa. Di beberapa instansi mungkin sudah dilakukan ini, misalnya di pengadilan atau di Kapolri ataupun di KPK ataupun lembaga yang lain sudah ada, tapi lembaga-lembaga lain mungkin juga belum gitu melakukan hal ini. Menurut saya ini juga penting karena untuk menyuarakan pendapat, aspirasi rakyat itu juga harus difasilitasi. Nah, nggak mungkin dong mereka misalnya jauh-jauh dari desa kemudian pergi ke gedung DPR, kemudian demo dan lain sebagainya. Nah, ini juga nggak baik kan. Tapi kalau kemudian mereka punya pendapat, lantas kemudian diterima, didiskusikan. Nah,
Tapi jangan hanya diterima aja, tidak direspon. Nah, ini sama saja gitu kan. Jadi diterima dan juga direspon apa menjadi satu permasalahan rakyat. Kalau hanya diterima ya semua orang bisa nerima tanpa kemudian direspon. Jadi masyarakat itu kan akan sangat senang kalau kemudian apa yang dikeluhkan atau masalah yang mereka hadapi ini direspon dengan baik. Ya paling nggak direspon lah gitu kan. Kesimpulan diskusi kita pada hari ini bahwa demokrasi itu adalah bukan tujuan akhir, tapi proses berkelanjutan. Jadi demokrasi itu selalu berlanjut, dinamis, selalu ada. Karena hukum itu harus berkesesuaian dengan tempat dan waktu. Atau kemudian pemerintah yang demokratis dan responsif itu menciptakan kepercayaan publik. Jadi pemerintahan yang baik itu harus dibangun dengan kepercayaan. Rakyat memilih anggota DPR, rakyat memilih presiden wakil presiden itu karena rakyat sudah memberikan kepercayaan bahwa si A, si B, dan si C ini mampu untuk menyuarakan partisipasi rakyat. Bahwa mereka mampu untuk mesejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Kemudian peran seluruh elemen bangsa sangat vital. Pemerintah, masyarakat, akademisi, media, semuanya yang mengatasnamakan rakyat Indonesia itu harus bersatu padu di dalam rangka mewujudkan demokrasi pemerintahan yang baik. Mungkin seperti itu Mas Ahmad Aldi Kurniawan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin setelah ini bisa didiskusikan atau kita sharing-sharing. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya atau pemaparan materi pada webinar siang hari ini. Eh, Materinya kan sangat informatif dan membuka dan menambah wawasan kami tentang pola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung bertanya, atau bisa juga mengetik pertanyaannya di kolom chat. Mungkin di sini Bapak ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom chat. Yang pertama itu dari Bapak Yogi Hendrayana. Di sini saya bantu baca pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Yogi yaitu, transparansi, kepercayaan, dan partisipasi merupakan fondasi dalam tata kelola pemerintahan yang tangguh. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah tidak cukup hanya mematuhi prosedur, diperlukan tata kelola yang tangguh dan responsif dengan transparansi, kepercayaan, dan partisipasi sebagai kuncinya. Pertanyaannya, bagaimana menumbuh kembangkan kepercayaan yang mana kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan karena ini tumbuh dari konsistensi tindakan pemerintah yang selaras dengan nilai-nilai moral publik. Mungkin bisa dijawab Bapak dari pertanyaan dari Bapak Yogi Hindrayana. Ya, itu Bapak, mikrofonnya masih mati. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak apa tadi? Aldi ya. Bapak Yogi Hindrayana. Ya. Jadi bagaimana memunculkan kepercayaan terhadap pemerintah? Karena memang kepercayaan itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Ya, karena memang kepercayaan itu kan bisa tumbuh kalau kemudian apa yang kita percaya ini memberikan respon yang positif. Maka untuk menumbuhkan satu kepercayaan terhadap pemerintah yang demokratis itu perlu transparansi dan akuntabilitas. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, perlu transparansi dan akuntabilitas. Karena rakyat harus menunjukkan bahwa tindakan mereka terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana juga partisipasi dan aktif dari rakyat itu terhadap pemerintah. Jadi pemerintah ini kan sebagai kepanjang tanganan dari kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa menjadi dipercaya oleh rakyat kalau kemudian pemerintah sendiri melakukan satu perbuatan yang tidak baik-baik saja. Ya, misalnya kita kan lihat di beberapa media atau sosial bahwa Menteri si A melakukan korupsi atau DPR di daerah mana melakukan korupsi. Sementara kita ini sudah kadung percaya kepada pemerintah, tapi kemudian balasan timbal balik pemerintah terhadap rakyat itu biasa-biasa saja.
Maka ini bisa dijadikan semacam semacam renungan kepada kita untuk kehati-hatian di dalam memilih calon pemimpin bangsa yang nantinya juga akan kita pilih 5 tahun berikutnya. Karena kan pemilu atau anggota DPR ataupun mereka yang berkuasa hari ini kan hanya 5 tahun saja kan. Setelah itu mereka kan tidak akan dipilih lagi. Kalau mereka misalnya setelah 5 tahun tidak memberikan efek yang positif terhadap rakyatnya, ngapain dipilih lagi? Ya kan, ngapain dipilih lagi? Walaupun kemudian mereka ini populer. Jadi kekuasaan hari ini kan hanya tiga menurut saya. Satu karena popularitas, dua karena kekuasaan, tiga karena dia punya uang, ya kan? Kalau orang-orang yang murni kapabel dan mampu, itu mungkin sangat jarang orang memilih. Atau kemudian dia bisa menjadi calon anggota dewan itu sangat jarang. Maka hari ini menurut saya bahwa alangkah baiknya kalau mereka yang duduk di anggota parlemen, mereka yang satu sisi mereka itu kapabel, mampu bertanggung jawab, terbuka. Satu sisi memang mereka ini sudah kaya, jadi nggak mungkin mereka akan korupsi kalau mereka sendiri sudah kaya. Ketiga, memang populer, populer di sini bahwa apa yang mereka lakukan, gebrakan-gebrakan apa yang mereka lakukan itu memang memberikan dampak yang positif terhadap rakyat. Jadi ada juga nih gebrakan atau sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang duduk di bangku pemerintahan ini tidak ya biasa saja gitu, formalistis saja. Yang penting secara secara apa? Secara job desk atau pekerjaan selesai. Tetapi apa yang mereka lakukan ini perubahan-perubahannya ini tidak begitu memberikan efek yang bagus gitu. Mungkin katakanlah seperti ini ya contohnya. Ketika ada pembangunan di beberapa daerah, misalnya jalannya berlobang, tapi mereka tambal lagi. Mungkin tambal sulam ini tidak butuh waktu lama. Mungkin hanya 1 bulan aja sudah kembali lagi berlobang. Nah, menurut saya bahwa kalau memang pemerintah respon proaktif terhadap kebutuhan rakyat, mestinya apa yang dilakukan itu juga baik-baik saja gitu kan. Nah, maka hari ini agar pemerintah itu bisa dipercaya oleh rakyat, ya harusnya apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan dampak yang baik terhadap rakyat agar rakyat ini percaya. Begitu. Mungkin menurut saya begitu, Mas. Oke, Bapak, terima Apa kasih. ada yang belum dijawab? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Eh, apakah ada tanggapan dari Bapak Yogi selaku bertanya? Oke, terima kasih Pak Pray. Sepemahaman sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pray tadi. Ya intinya sudah saya dapat sih. Memang kenyataannya untuk transparansi publik juga ketidakkepercayaan juga udah dijelasin semuanya dari awal dengan sekarang juga udah sama Pak Pray disampaikan. Ya, terima kasih Pak Pray semuanya. Pada intinya sepemahaman lah kita bersama-sama Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eza Islami Putra. Di mana pertanyaannya itu adalah salah satu unsur negara hukum yaitu ada kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik atau pendapat. Yang mau saya tanyakan, terkadang kritik yang disampaikan terhadap pemerintah, contohnya mungkin di media sosial, atau dalam satu forum, sering disalahartikan sebagai satu tindak pelanggaran atau dituduh menyebar hoax. Maka, seperti apa sebenarnya batas dalam menyampaikan kritik? Bukankah kritik memang harus ada unsur keterbukaan? Terima kasih sebelumnya, Pak. Ini bisa dijawab, Pak. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi, sebagaimana amanah konstitusi kita itu bahwa setiap warga negara itu diberikan hak bicara dan hak suara. Jadi kita ini bebas kan menyuarakan pendapat kita masing-masing. Kita bebas nih mengkritik pemerintah. Asal kemudian apa yang kita sampaikan ini apa yang kita sampaikan ini tidak mengandung unsur propaganda atau hoax. Kan banyak juga tuh kita mempropaganda sesuatu yang sifatnya itu tidak baik atau sesuatu yang sifatnya itu tidak valid atau tidak benar. Maka apa yang kemudian menjadi kritikan dari warga negara itu harus dipikir-pikir dulu kan, harus melalui olah pikir apakah yang saya sampaikan ini betul-betul satu kebutuhan yang kritis ataupun tidak gitu kan.
Karena banyak juga tuh orang hanya ngomong aja, belum tentu kebenaran yang mereka terima itu betul. Kadangkala kita ini menerima informasi itu setengah-setengah saja kan, tidak menerima informasi itu secara utuh. Sehingga ketika informasi yang kita terima itu setengah-setengah saja, itu bisa memberikan satu dampak yang tidak baik-baik saja, perpecahan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya boleh saja teman-teman melakukan kritik terhadap pemerintahan, asal kemudian apa yang disampaikan itu dilengkapi dengan evidence. Evidence itu adalah alat bukti gitu kan. Percuma kita ngomong bla 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 A B C D tetapi secara bukti itu zong gitu kan. Jadi kalau kemudian kritik yang kita bangun atau kritik yang kita sampaikan itu dilengkapi dengan validitas, mungkin bisa diterima gitu sehingga itu menjadi bahan pemerintah untuk kemudian itu didiskusikan. Karena setiap permasalahan itu kan nggak bisa juga diselesaikan secara instan. Ada yang butuhnya proses legislasi, ada yang namanya proses diskusi dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau di dalam rumah tangga itu bisa cepat selesaikan. Misalnya anak minta mie goreng, ya udah kita buatkan selesai itu kan. Tetapi di pemerintah kan tidak. Ada yang bisa diselesaikan secara instan, ada juga yang bertahap gitu kan. Menurut saya boleh aja mengkritik asal kemudian kode etik itu ditanamkan. Apalagi kalau kita melihat dari budaya Indonesia itu kan budaya yang sangat sangat apa ya, sangat mempedulikan tata krama kan. Bagaimana kemudian Indonesia ini dikenal oleh negara lain karena kita punya budaya toleransi, budaya tata krama, budaya sopan santun. Maka sampaikanlah kritik dan saran itu dengan sopan santun. Ya mungkin menurut saya seperti itu. Bagaimana agar kemudian bisa diterima. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan aspirasi kritik kita kepada pemerintah dengan metode atau cara yang radikal, ini berbahaya juga. Misalnya kita demo tuh boleh aja demo kan? Boleh nggak demo? Ya boleh kan, apalagi demo massa. Yang menjadi tidak boleh itu kalau kemudian ketika demo itu merusak pelayanan publik. Nah itu nggak boleh juga gitu kan. Misalnya jalan-jalan dirusak, kemudian fasilitas umum dirusak. Itu kan sudah menyalahi kode etik kan. Kode etik daripada demo sendiri. Ya menurut saya seperti itu Mas. Jadi boleh kita menyuarakan tapi kita kan tahu nih apa kode etik bagaimana kemudian menyampaikan suara apa aspirasi kritik kita terhadap pemerintah. Menurut saya pemerintah juga butuh dikritik agar kemudian bisa berjalan. Kalau kemudian mereka tidak dikritik, mereka akan baik-baik saja. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu baik-baik saja. Tetapi kalau ada kritik dari rakyat, itu justru akan memberikan satu kemajuan atau satu pandangan bahwa mereka ini salah, bahwa apa yang mereka lakukan ini kurang tepat. Maka perlu dijadikan pertimbangan bagi mereka untuk kemudian di lain hari akan memberikan satu keputusan yang tepat sasaran gitu Mas. Mungkin seperti itu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Apakah ada tanggapan dari Bapak Eza Islam Putra selaku penanya? Oke, sepertinya tidak ada tanggapan dari Bapak Eza Islam Putra. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Laura yang dimana bertanya mengenai makna dari pemerintah yang responsif. Pasti sudah sering kita mendengar soal pemerintahan responsif. Tapi terkadang untuk mengurus surat atau laporan saja lama banget. Apa langkah nyata supaya pelayanan publik itu benaran terasa lebih cepat dan tepat? Terima kasih, Pak. Mungkin saya dijawab, Pak. Oke, terima kasih Kak Laura. Yaitu terkait dengan pemerintahan yang responsif. Ya, respon. Jadi kalau ini bukan rahasia umum ya, kalau kita misalnya ngurus apa terkait beberapa permasalahan, misalnya ngurus akte kelahiran saja gitu kan, harus ke RT RW, kemudian setelah RT RW ke kecamatan, setelah ke kecamatan ke ke, ke Dukcapil dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa disimpelkan, menurut saya itu akan jauh lebih baik gitu kan, daripada kemudian kita ini lebih ribet masalah administratif, sedangkan masyarakat itu kan juga
mereka juga punya pekerjaan yang lain yang kemudian itu kalau untuk ditinggalkan itu juga berbahaya juga terhadap pekerjaan mereka. Jadi menurut saya apa pemerintahan yang responsif itu dia bisa menerima beberapa permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat dan tanggap. Jangan kemudian kita ngurus surat apa baru jadi seminggu kemudian. Itu kan selesai. Misalnya kita nih mahasiswa mengurus beasiswa terkait dengan beasiswa apa yang kebutuhannya 2 hari ke depan. Tetapi suratnya itu baru jadi 3 hari ke depan. Kan kan ini tidak baik-baik saja. Maka menurut saya solusinya agar kemudian pelayanan itu cepat itu yaitu tadi yang tadi e-government atau e-surat, e-apa, itu kan dalam rangka untuk itu, agar kemudian pelayanan itu lebih cepat. Maka satu pemerintahan atau satu birokrasi atau satu lembaga yang belum bisa, ini satu contoh aja ya, yang secara pelayanan mereka belum 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 digital, istilahnya itu masih masih manual. Nah, ini harus dirubah gitu agar kemudian pelayanan itu bisa cepat dan tanggap gitu. Sehingga kalau cepat itu kan mengurangi pungli-pungli yang sifatnya liar itu. Kan ada juga tuh kita mau ngurus apa, bayar apa gitu kan. Tetapi kalau kita melalui mekanisme online itu kan nggak perlu bayar kan. Cukup kita nulis apa-apa selesai sudah. Suratnya dikirim kemana selesai kan. Nggak perlu bayar A, B, C dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga akan jauh lebih baik daripada kita masih manualan. Ya, sehingga menurut saya itu salah satu bentuk respon terhadap kebutuhan rakyat. Jadi rakyat itu sangat senang kalau kemudian apa yang mereka masalah mereka yang terima itu direspon dengan baik. Ya paling tidak dengan cara sopan santun lah, dengan tanggapan. Kan kadangkala kita ini misalnya kita butuh bantuan itu kan tidak melulu materi kan, bisa juga jasa nasihat dari teman kita. Itu kan sudah respon yang baik menurut saya. Misalnya pemerintah kalau ada demo terjun loh, terjun ke lapangan, kemudian memberikan semacam edukasi atau memberikan semacam hikmah kepada yang demo, itu kan juga baik. Jangan ketika ada demo mereka nggak turun lapangan. Makanya yang demo akan semakin menjadi-jadi karena tidak direspon dengan baik gitu kan. Tapi kalau ada semacam omongan ya paling tidak mengademkan itu kan bisa diterima juga menurut saya seperti itu. Seperti itu Mbak Laura. Jadi surat itu ya memang ada yang lama, ada yang cepat. Mungkin kalau dibanding surat di desa dengan kota, kalau di desa itu mungkin agak lama. Sementara di kota, yang kota yang maju itu sedikit lebih maju daripada di desa. Sehingga untuk ngurus itu cepat. Maka negara antara kota dan desa, sebagaimana yang saya katakan tadi itu harus merata gitu kan. Perkembangan itu tidak hanya merata di kota saja, maka otonomi daerah itu kan fungsinya seperti itu, di mana daerah diberikan hak otonom oleh pemerintah pusat untuk melakukan apa dalam rangka untuk mensejahterakan orang-orang lokal, gitu kan. Maka timbullah yang namanya otonomi daerah. Oke, begitu Mbak Laura, kurang lebihnya seperti itu. Mas, Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Mungkin jawaban dari ada lagi? ada lagi Bapak, satu lagi Bapak Itu dari Yovita itu Bapak nanya ke gini. Bukan ya? Australia Bahar. Izin bertanya Bapak, saya Autohilah mengingat bahwa aktivitas buzzer seringkali mencederai hak konstitusional warga negara untuk berekspresi secara bebas dan mendapatkan informasi yang akurat, serta berpotensi merusak integritas proses demokrasi. Apakah hal tersebut juga termasuk dari salah satu dari kebebasan pers publik? Mungkin bisa dijawab Bapak. Ya, eh, kebebasan itu kan harus dijamin secara konstitusional. Hak asasi manusia itu harus dipelihara dan dijaga oleh konstitusi. Dalam hal ini UUD 45 itu adalah dasar perlindungan terhadap hak seseorang. Jadi kalau hak ya, kalau hak itu tidak dibatasi dengan konstitusi, itu orang bisa
menyalahgunakan hak mereka masing-masing. Bahwa kalau ada penyalahgunaan hak masing-masing ini kan akan bertentangan antara hak satu dengan hak yang lain. Maka konstitusi hadir dalam rangka membatasi hak-hak tersebut agar tidak ada tumpang tindih hak antara satu dengan yang lain. Begitu juga ketika misalnya hak konstitusional warga negara dalam berekspresi bebas dan mendapatkan informasi sebagaimana pertanyaan dari Pak Athoillah bahwa kalau yang namanya buzzer itu kan secara arti kan juga tidak baik-baik saja kan buzzer itu kan. Ya, buzzer itu kan konotasinya kan negatif kan buzzer itu. Di mana mereka akan mencari atau menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya itu akan menguntungkan golongan mereka sendiri tanpa kemudian mereka melihat kepada orang lain. Itu kan juga tidak baik-baik saja karena mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya milik mereka sendiri. Padahal kan kebenaran itu bukan bukan milik mereka sendiri, tapi kebenaran itu adalah sifatnya itu kebenaran yang bisa didiskusikan, kebenaran yang tidak memposisikan orang lain itu rugi, kebenaran yang ketika wujud keadilan itu bisa di apa ditampilkan. Jadi kebenaran itu menurut saya itu apa ya? Antara A dengan B itu pada posisi balance, pada posisi tengah-tengah, adil. Tidak kemudian memihak atau berat sebelah. Maka menurut saya bahwa buzzer yang seringkali menciderai hak konstitusional ini harus diberantas juga karena ini tidak baik dalam rangka mewujudkan kesatuan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana cara memberantas buzzer ini? Ya ada yang namanya undang-undang, maka ada undang-undang IT kan. Undang-undang IT itu kan begitu. Kalau kemudian apa yang kita sampaikan itu menyalahi kode etik informasi dan sebagainya itu bisa dikenakan sanksi. Nah, pertanyaannya, apakah buzzer bisa disanksi atau tidak? Tinggal itu saja pertanyaannya. Kalau regulasinya sudah jelas, ya bisa saja buzzer-buzzer yang kemudian itu sifatnya hanya menguntungkan golongan mereka itu bisa saja dikenakan sanksi, gitu kan. Tapi kemudian hari ini kan ketika momen tertentu itu banyak sekali nih buzzer-buzzer ini yang memang sengaja dibayar gitu kan untuk memenangkan satu satu ajang ya, ajang politik yang kemudian memang pekerjaannya itu sudah sebagai buzzer kan. Buzzer ini sebagai satu pekerjaan lah menurut saya hari ini. Kayak influencer yang momentumnya itu selalu hadir ketika momen-momen tertentu. Teman-teman boleh nggak jadi buzzer? Ya boleh saja. Karena hari ini kan orang-orang itu paradigmanya itu menurut saya apatis. Ah ya sudahlah, masa bodoh lah. Yang penting saya ini bisa dapat materi. Masa bodoh lah yang penting saya ini bisa hidup. Masa bodoh lah yang penting saya ini dapat uang. Ini kan berbahaya juga menurut saya. Maka buzzer-buzzer yang sifatnya itu menciderai persatuan dan kesatuan bangsa ini harus diasingkan menurut saya dari bumi Indonesia ini. Karena kita ini kan bisa merdeka hari ini butuh waktu 366 tahun tuh. Kalau kemudian persatuan kesatuan kita ini dihianati dengan sesuatu yang sifatnya itu hoax seperti apa yang dilakukan oleh buzzer-buzzer ini, kan ini sangat sangat ini ya, sangat ironis gitu kan. Kalau hari ini bagaimana orang Palestina itu minta kemerdekaan, kita sudah merdeka seperti ini kok mau tidak merdeka itu gimana itu pemikirannya. Maka pemerintahan yang demokratis itu memberikan satu pemahaman bahwa persatuan kesatuan bangsa itu penting hari ini. Jangan mudah kita ini terpecah belah dengan sesuatu yang sifatnya hoak, dengan sesuatu yang sifatnya memecah belah itu tidak baik-baik saja. Maka kita sebagai masyarakat atau warga negara yang punya akal pikiran yang sehat, kita harus memfilter segala informasi sistem yang kita terima itu agar kemudian kita ini tidak terpecah belah. Ya, menurut saya begitu, Mas. Kalau kurang lebihnya mungkin bisa ditambahi atau apalah nanti kita diskusikan kembali. Masih ada lagi? Terima kasih atas jawabannya Bapak. Bagaimana Bapak Sohila Bahar selaku penanya? Oke. Baik Bapak, ada pertanyaan nih dari Bu Yovita. Untuk Bu Yovita mungkin bisa bertanya langsung apa yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mas? Jelas ya, Bu? Jelas Bu Yovita. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya, orang-orang yang sangat luar biasa. Salam kenal Mas Pri dan moderator dan teman-teman yang ada di sini. Kalau ngomongin
apa namanya demokrasi tidak ada hentinya, nanti tidak ada habisnya dan politik ya. Karena kita negara demokrasi, jadi kaitannya dengan hukum dan lain sebagainya. Terus terang saya ini kurang paham dengan hukum ya Pak Pre. Eh, ini yang lagi viral aja deh, yang mau saya tanyain. Ini kan lagi gencar-gencarnya nih ngomongin koperasi merah putih. Nah, ini kan sistem pemerintahan untuk membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik nih. Nah, sosialisasi-sosialisasi tersebut kan banyak digencarkan dan apa ya dikeluarkan oleh beberapa Dewan Perwakilan Rakyat di seluruh Indonesia dan mereka memang punya barisan-barisan tersendiri. Nah, untuk mengawal Koperasi Merah Putih sendiri itu kan menurut saya dari kacamata saya sendiri bisa dibilang susah, bisa dibilang tidak. Hmm. Kenapa seperti itu? Karena dari pengalaman saya sebagai dulu saya pendamping desa itu sekitar 5 sampai 6 tahun dulu di Jember. Nah, eh, kembali lagi ke pasal 1. Kenapa? Kembali lagi ke pasal 1 ketika kita untuk meluruskan untuk hal ini potensi desa sudah kita kuasai dan lain sebagainya dengan analisis SWOT dan WH question tadi dengan apa namanya keilmuan-keilmian kita kemudian diterapkan dalam dunia pemberdayaan masyarakat yang real itu kita dientai itu kan sifatnya sangat menyakitkan. Tapi bagaimana lagi? Memang keadaannya seperti itu. Dari 5 pilar yang apa namanya, yang memang harusnya itu bisa dimaksimalkan untuk Koperasi Merah Putih saat ini, apakah memungkinkan untuk saat ini itu eh, apa ya? Di era digital yang saat ini itu kita bisa mengikuti alur dari era global yang sangat luar biasa ini Pak Pri. Menurut pandangan Anda, saya hanya sharing, nggak ada pertanyaan ini saya. Karena saya di sini apa namanya kurang paham dengan hukum, betul. Apalagi undang-undang apa ITE dan lain sebagainya, buzzer. Nah itu memang ada kepentingan politik sendiri dan belakangnya pasti cuan gitu ya. Ya wajar saja memang kita masih negara berkembang. Siapa sih yang nggak mau uang ya Pak Pri? Ya gitu ya. Ya biarkan hak mereka kan gitu. Sedikit mengulas tentang yang tadi. Jadi karena ranahnya hukum mungkin Pak Pri bisa memberikan sedikit pandangan bagi kami sebagai yang karena jurusan saya itu bahasa Inggris, jadi saya kurang paham dengan hukum. Terus terang seperti itu ya. Untuk mengawal Koperasi Merah Putih ini agar memang betul-betul itu terlaksana atau beberapa tips dari Pak Pri mungkin kita bisa kontribusi. Sementara ini kita dari teman-teman dosen itu ada kegiatan di Jember ya, ada kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, kita ikut join pelatihan gitu, terjun ke masyarakat. Cuman kita untuk masuk di dalamnya itu it's quite difficult for us gitu. They have their own persons. Mereka punya orang-orang sendiri ya gitu. Yang mungkin ya ada yang kompeten dan ada yang tidak. Dan ini ya biarkan sudah mau diapain ya. Kita sebagai penegak demokrasi ya kita lihat saja, kita awasi, kita dampingi, kita masukkan BKD gitu kan. Kita kita buat artikel pengabdian dan lain sebagainya ya porsi kita di situ gitu Pak Pre. Nah, dari kacamata hukum gitu maksud saya Pak Pre. Terima kasih Pak Pre. Oke, saya kira apa yang disampaikan ini lebih kepada informasi ya, yang kemudian menjadi satu masalah yang juga hari ini viral ya. Jadi masalah-masalah baru itu akan selalu muncul di dalam permukaan kita. Pertanyaannya apakah kemudian kita bisa menerima masalah tersebut atau tidak. Kalau terkait dengan koperasi ini kan koperasi merah putih. Ini kan sesuatu yang baru. Sama halnya ketika kita membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu sempat didemokan, atau yang baru-baru ini itu Undang-Undang tentang TNI dan lain sebagainya. Yang hari ini kok muncul lagi yaitu Koperasi Merah Putih ya. Jadi ada istilah-istilah yang kemudian itu menjadi pertanyaan besar bagi kita masyarakat awam. Apalagi kan koperasi ini kan ranahnya itu menurut saya lebih kepada ekonomi ya, Bu siapa tadi? Yevi ya, ekonomi kan. Karena memang kalau melihat bagaimana
adanya organisasi koperasi ini kan sebagai bentuk perekonomian rakyat kan. Dengan adanya koperasi bagaimana kemudian orang itu bisa disejahterakan. Kan tujuannya itu. Maka ada semangat gotong royong gitu kan. Kemudian distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat, kemudian layanan mikro masyarakat kecil UMKM itu kan dengan adanya koperasi ini harapannya misalnya UMKM yang ada di daerah itu bisa terakomodir dengan baik gitu kan agar kemudian tidak dikuasai oleh segelintir orang yang saya katakan tadi bahwa tidak dikuasai oleh beberapa elit saja, tetapi kemudian ini perekonomian ini bisa merata gitu kan, tidak hanya bagi mereka yang kemudian duduk di pemerintahan pusat atau dekengan pusat, tetapi kemudian kita yang di daerah ini juga butuh disejahterakan gitu kan. Nah, mohon maaf, saya tidak terlalu paham betul terkait dengan koperasi merah putih ini, tapi ya mungkin kalau secara arti memang koperasi itu kan secara struktur atau pelembagaan itu dibentuk dengan undang-undang. Nah, undang-undang terkait dengan koperasi itu kan juga ada gitu. Maka dilihat tuh undang-undang terkait dengan koperasi itu kan apakah undang-undang tersebut masih sesuai dengan kondisi situasi hari ini atau kemudian tidak. Maka undang-undang yang baik itu kan undang-undang atau regulasi yang kemudian merespon dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini. Kalau kita lihat misalnya bagaimana undang-undang KUHP atau KUHD yang kemudian itu kan warisan dari kolonial Belanda. Tapi hari ini masih kita gunakan. Apakah masih sesuai atau tidak? Atau kemudian untuk membuat satu produk peraturan itu tidak gampang gitu kan, tidak kemudian kita membalikan telapak tangan, itu kan tidak mudah juga. Maka aturan yang baik itu harus mencerminkan, harus berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Kan ada juga kalau kita menganalisis beberapa pasal ataupun bab di beberapa regulasi itu kan ada pasal-pasal sampah, pasal-pasal yang ya secara ini tidak berimplikasi yang baik, dan itu secara formalitis memang itu diundangkan dalam rangka untuk mencairkan dana, regulasi dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan Koperasi Merah Putih, kalau dari namanya saya, menurut saya itu kan semangat juangnya itu kan merah putih ya. Semangat Iya, juangnya ini merah putih, artinya semangat juang merah putih ini kan otomatis ke rakyat. Itu harapannya ya. Tapi nanti seiring berkembangnya waktu, jangan sampai kemudian Koperasi Merah Putih ini dikuasai oleh segelintir orang yang memperkaya diri mereka sendiri, sementara perjuangan mereka terhadap UMKM ini dijauhkan. Karena itu juga banyak seperti itu. Mereka membuat satu organisasi yang mengatasnamakan rakyat. Tapi setelah mereka berhasil, setelah mereka berkembang, justru rakyat ditinggalkan. Itu kan juga tidak baik-baik saja menurut saya. Dan secara hukum menurut saya boleh-boleh saja kalau kemudian regulasinya itu sudah sesuai dan ada aturannya. Lantas kalau di kemudian hari apa yang mereka lakukan atau pelaku-pelaku koperasi merah putih ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi dan undang-undangnya, kita sebagai rakyat nih punya hak bicara dan hak suara tadi. Kita punya hak untuk mengkritik terhadap kebijakan merah putih ini. Jangan sampai kemudian ini hanyalah slogan-slogan saja yang tidak ada imbasnya terhadap rakyat. Kan kita belum bisa melihat nih Bu ya. Belum melihat iya, Koperasi Merah Putih ini dampaknya terhadap rakyat kan belum belum bisa kita lihat hari ini. belum, Dan belum. mungkin setahun atau 2 tahun ke depan bisa kita lihat dampaknya. Kalau kemudian dari awal itu udah tidak memberikan dampak yang baik-baik saja, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pemerintah, ya artinya ini perlu dikaji ulang menurut saya Koperasi Merah Putih ini. Agar kemudian tidak memberikan keresahan kepada rakyat. Karena rakyat itu hari ini yang dibutuhkan itu ada real gitu kan, instan, tidak kemudian hanya omongan saja dan lain sebagainya. Itu menurut saya rakyat itu sudah kenyang dengan teori-teori ataupun dengan omongan-omongan yang secara real itu tidak pernah mereka terima gitu kan. Menurut saya seperti itu. Jadi harapannya menurut saya karena dari namanya aja merah putih, harapannya koperasi ini bisa mensejahterakan rakyat-rakyat, utamanya rakyat-rakyat desa, UMKM dan lain sebagainya. Kan ini kan nanti koperasi ini kan disebar di beberapa desa ya, kalau nggak salah ya. Di, Semua Pak, iya, dapat di ini. semua desa itu Semua kan desa disebar. ya rata. Surat edarannya jelas, Mm-mm. pasal-pasalnya jelas, program programnya pun juga jelas. Ya, Iya, ya semoga kita bisa mengawal lah teman-teman dosen. Nah, itu tugasnya Pak Pre ini di Asosiasi Dosen mungkin ya ya nanti untuk tugas kita mungkin next semua, time bisa bahas ini tugas saya kita. boleh diundang nanti.
Nanti tugas kita semua. untuk mengkaji di Iya. kalangan dosen hukum ya. Kan ada juga tuh koperasi yang saya pernah ikut koperasi ya. Saya pernah ikut koperasi, sudah nabung juga beberapa gitu. Saya anggota koperasi, Tapi hari ini aku biar koperasi simpan tuh. pinjam. Uang saya itu kalau nggak salah ada 10 juta ya. 10 juta kalau nggak salah. Selama saya itu 10 juta. Tapi hari ini koperasinya bangkrut dan mereka tidak bertanggung jawab. Nah ini kacau juga Iya. menurut saya ya. Harapannya koperasi Merah Putih ini tidak seperti itu ya. Harus Sebetulnya bertanggung jawab. sebagian Harus sudah jalan sih Pak. Seperti iya. BUMDesma, BUMDes itu kan badan usaha milik desa itu yang bergerak di bidang apa? Simpan pinjam itu untuk SPP simpan pinjam perempuan Mm-mm. saja. Hanya perempuan yang bisa. Mungkin ini lebih dikembang. Cuman bedanya kalau ini kan di PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya, kalau PNPM Mandiri, BUMDesma, BUMDes itu. Kalau untuk yang saat ini, koperasi ini kan resmi dari ada surat edarannya, kemudian dari Kementerian Koperasi langsung gitu. Mm-mm. Saya agak sedikit paham karena dulu juga di pengawas desa gitu, Oh ya. itu 5 tahun Mbak ngabdi. Ya baguslah kalau Oke. begitu. Jadi kan bisa jadi kajian juga buat Bu Yovita untuk diteliti nanti. Ya, ya disambung-sambungkan. Disambung-sambung. Bisa banget itu ya. Ya, monggo pun lanjut pun. Next time kalau ada untuk kajian itu saya antusias pengen ikut ini. Mungkin dari rekan-rekannya Pak Pri mau ngadain terkait itu untuk gimana sih cara ngawalnya kita sebagai eh, research, sebagai apa ya, peneliti, sebagai dosen dan pendidik di era digital saat ini tuh sikap kita yang seperti apa yang memang harus betul-betul untuk ini apa mengawal dalam artian itu bukan menjerumuskan bukan untuk mengawal agar biar berjalan lancar atau istilahnya kayak gitu deh Pak biar tidak ada penyimpangan-penyimpangan gitu dalam ranah kacamata hukum gitu maksud saya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Seru Pak, Hah? hanya terlalu dalam. Iya, anu agak ini saya agak antusias di bidang ini. Iya, karena memang masih baru. Sesuatu yang baru kan mesti Iya, enak untuk lagi dibahas. hot-hot ya, lagi Ya. hotnya untuk dibincangkan tuh lagi enak gitu. Iya, sama Lanjut pun. kayak judul kan, judul podcast Oke. itu kalau nggak baru ngapain? Ngapain menarik Oke. kan? Oke, terima kasih Pak Pre. Iya, sama-sama Bu Yafi. Baik Bapak, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ya, dari peserta webinar kita, yaitu dari Bapak Zaki Jaffa, yang dimana dia bertanya mengenai sejauh mana demokrasi sesungguhnya menjadi mekanisme partisipasi rakyat dan bukan hanya alat simbolik yang digunakan oleh elit penguasa untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaannya. Apakah demokrasi formal yang dipraktikkan selama ini justru memperkuat struktur kekuasaan yang tidak setara, sehingga suara masyarakat umum tetap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan? Mungkin bisa dijawab, Pak. oke. Terima kasih Mas Zakaria. Pertanyaan dari Pak Zakaria. Sesuai dengan namanya Zakar, cowok berarti ini ya. Ah, demokrasi sesungguhnya yaitu mekanisme partisipasi rakyat. Kalau kita meminjam istilahnya Abraham Lincoln, itu Presiden Amerika mantan, bahwa demokrasi itu adalah from the people, by the people, to the people. Nah, mohon maaf kalau koreksinya salah Bu Yovita, karena bahasa Inggris ya. Jadi demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, harapannya kan itu. Secara pengertian kan itu baik banget kan, bagus banget. Bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi hari ini bahwa pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ini tidak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa oke lah kita membayar pajak tuh. Membayar pajak kan dari rakyat. Nah, dari rakyat oleh rakyat dan tujuan kita membayar pajak itu kan agar kemudian kita ini hidup dalam kesejahteraan. Nah, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi nyatanya pajak yang kita bayar ini tidak lagi kembali kepada rakyat,
karena dipangkas oleh orang-orang atau elit penguasa. Seperti hanya Gayus Tambunan itu kan kasus terkait dengan perpajakan ini. Kita udah bayar mahal-mahal PBB, kita bayar mahal pajak dan lain sebagainya. Loh, kok malah dikorupsi. Nah, sehingga menurut saya regulasi itu harus diperketat. Aturan itu harus membuat orang itu jerah. Kalau regulasi aturannya itu tidak ketat, maka orang akan bisa mencari celah di balik dari regulasi tersebut. Maka di dalam hukum itu kan ada 3 tujuan hukum itu. 1 kepastian, 2 kemanfaatan, dan 3 keadilan. Nah, kalau secara kepastian hukum itu sudah memberikan satu wujud kepastian, maka tidak mungkin nih orang akan melakukan hal yang sifatnya itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan hukum. Nah, mekanisme untuk mewujudkan satu pemerintahan yang baik itu adalah kan demokrasi. Demokrasi ini kan menurut sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah hasil kreasi dari manusia. Yang suatu hari, suatu saat itu juga bisa berubah pemaknaan terkait dengan demokrasi. Tapi secara literal, secara bahasa tadi kan ini ada demos dan kratos, bahwa pemerintahan itu dari rakyat, bukan pemerintahan itu dari Tuhan, atau bukan pemerintahan itu dari penguasa atau anggota MPR, tetapi kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Maka jangan sampai kemudian demokrasi ini dijadikan simbol saja, sebagaimana pertanyaan Pak Zakaria. Itu bisa jadi juga, Mas, bahwa demokrasi itu dijadikan sebagai simbol dari suatu negara yang berkembang atau negara yang maju. Tapi pada tataran prakteknya, paradigma demokratis itu tidak dijalankan dengan baik-baik saja, gitu kan. Sama seperti hanya kita memanai partai politik tuh. Partai politik kan tujuannya itu adalah polis, kebijaksanaan. Tapi nyatanya kadangkala partai politik tersebut tidak memberikan satu dampak positif terhadap rakyat. Padahal secara makna itu kan tujuannya itu kan baik. Tujuannya baik bahwa mereka akan menyuarakan aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan demokrasi kan. Demokrasi tadi kan tujuannya itu adalah bagaimana kemudian agar rakyat ini bisa diperhatikan. Bagaimana kemudian rakyat ini agar bisa diberikan kepercayaan, sebagaimana kan unsur dari demokrasi tadi kan ada 3, rule of law, Rechtsstaat, kemudian masyarakat madani, dan aliansi strategis. Nah, pada lingkup ini yaitu masyarakat madani tadi, masyarakat ini minta keterbukaan tuh, minta toleran tuh, minta keaktifan tuh, mereka dilibatkan nih, jangan kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba mereka menerima masalah apa. Seperti hanya Koperasi Merah Putih tadi kan kita tidak pernah tahu Koperasi Merah Putih ini akan muncul. Lah kok tiba-tiba ada Koperasi Merah Putih? Tujuannya apa? Kan masyarakat juga belum tahu. Ya mungkin kita di orang-orang yang akademisi atau guru ataupun dosen ataupun mereka yang duduk di lembaga-lembaga akademis itu paham. Tapi mereka di desa kan makanan apa ini Koperasi Merah Putih? Tujuannya apa? Yang menurut saya begitu, Mas. Jadi penguasa itu jangan sampai kemudian menjadikan kekuasaannya itu sebagai kekuasaan yang sifatnya mutlak. Jadi kekuasaan di sini dimaknai sebagai kekuasaan itu adalah sebagai sebuah amanah. Tapi kalau mereka memaknai kekuasaan itu sebagai kekuasaan yang sifatnya mutlak, maka apa yang mereka lakukan itu bisa diktator, sebagaimana yang saya. Tapi kalau mereka memaknai kekuasaan itu adalah sebagai sebuah amanah, apa yang mereka lakukan itu mesti amanah, kepercayaan, agar rakyat ini tetap percaya kepada mereka karena mereka telah dipilih oleh rakyat. Mungkin seperti itu, Mas. Mas Aldi. Baik. Pertanyaan tadi adalah dari sesi tanya jawab kita pada hari ini, dan jawaban dari Pak Prayudi adalah merupakan sesi penutup dari sesi tanya jawab. Sesi selanjutnya itu adalah sesi penutup kita, dan terima kasih kepada Bapak Prayudi yang telah memberi ilmu terhadap kami tentang tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif, sehingga kami sedikit memahami bagaimana kinerja pemerintahan atau tata kelola pemerintahan saat ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi untuk meriahkan webinar pada siang hari ini. Selanjutnya kita ada di sesi terakhir, yaitu sesi
penutup yaitu sesi dokumentasi. Sebelumnya bagi peserta jangan lupa untuk mengisi link absensinya, dan kami sedikit meminta waktu kepada seluruh peserta webinar. Di sini kami dari TV Karya dan Jurnal ingin mempromosikan atau memperkenalkan produk kami, yang dimana akan disampaikan oleh GM kami, General Manager kami, yaitu Bapak Taufik Ananda. Kepada Bapak Taufik Ananda, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin konfirmasi apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sebelumnya izin share screen ya untuk produk kami. Apakah? Baik, perkenalkan nama saya Taufik Ananda, General Manager dari CV Karya Buku dan Jurnal. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku. Jadi bagi para Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, kami siap membantu. Untuk paket penerbitannya, yang pertama kami ada paket penerbitan tulis hemat, di mana cocok buat Bapak Ibu yang dengan anggaran terbatas dan ingin memiliki buku yang terbit secara efisien. Naskah penulis yang siapkan dan kami akan bantu terbitkan. Untuk selanjutnya itu paket penerbitan tunggal Bapak Ibu. Untuk paket ini Bapak Ibu cukup mengirimkan naskahnya saja yang belum siap, dan kami akan membantu untuk menyempurnakan naskah tersebut sampai naskah tersebut akan diterbitkan menjadi buku yang ber-ISBN. Yang selanjutnya itu kolaborasi, cocok buat Bapak Ibu yang ingin menulis buku bersama teman, komunitas, dan penulis lainnya, serta dapat menambah relasi antara penulis dengan harga 150.000 per bab saja. Selanjutnya itu paket penerbitan untuk ghostwriter. Di sini Bapak Ibu cukup menyediakan ide judul buku yang ingin dibuat, dan kami akan membantunya sampai buku tersebut terbit. Untuk benefitnya sangat banyak, dapat dilihat pada flyer yang ada di slide. Dan selanjutnya itu untuk paket penerbitan konversi. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang mempunyai skripsi, tesis, hasil penelitian, artikel ilmiah yang ingin diterbitkan jadi buku. Bapak Ibu cukup mengirimkan saja ke kami, dan kami akan membantu menerbitkan dan membuat buku yang mudah dibaca oleh orang banyak. Dan yang terakhir yaitu adalah paket penerbitan antologi, cocok buat Bapak Ibu yang memiliki pantun, cerita, novel, puisi, dapat kami bantu bukukan dan kami cetak Bapak Ibu. Mungkin segitu saja untuk paket penerbitan kami. Jika Bapak Ibu ingin menerbitkan buku, silakan hubungi kami. Dan khusus untuk acara webinar berlangsung, jika Bapak Ibu ingin memesannya, akan mendapat diskon 10%. Mungkin sekian saja, saya kembalikan kepada MC Aman Aldi Kurniawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik yang telah memaparkan atau mempromosikan produk dari CV Karya Buku dan Jurnal. Baik, selanjutnya, dan diingatkan lagi, sekali lagi diingatkan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Dan bagi peserta yang bertanya, mungkin bisa meninggalkan nomor teleponnya karena akan ada reward dari CV Karya Buku dan Jurnal. Selanjutnya itu adalah sesi dokumentasi, di mana sesi ini akan dipandu oleh saya sendiri. Diharapkan bagi seluruh peserta untuk menonaktifkan kameranya. Baik, di sini saya pandu. Oke. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Kamera saya rusak. Yang penting orangnya Nggak nggak apa-apa, rusak. Ibu.
Oke, untuk slide selanjutnya, tahan, baik, senyum, jangan lupa senyum, senyum pesawat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir yang berpartisipasi pada webinar nasional siang hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata Bapak untuk kami. Sepatah dua patah kata. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam sesi webinar kali ini, bahwa memang negara ini kan milik kita bersama. Kita juga jangan condong kepada pemerintah yang kemudian kalau dipasrahkan semuanya kepada pemerintah, justru tidak bisa ya. Jadi negara kita ini kan negara yang cukup luas, cukup luas kan, sehingga partisipasi kita sebagai negara yang baik itu juga dibutuhkan di dalam mewujudkan satu pemerintahan yang demokratis dan responsif. Jadi pemerintah ini membutuhkan partisipasi kita sebagai rakyat negara yang kemudian nantinya akan menjadi ujung tombak untuk mewujudkan generasi yang emas. Nah, kan ada 2045 itu kan menuju generasi emas. Harapannya kita ini tidak lagi terkukung dengan satu persoalan yang kemudian itu akan menjadikan negara kita pecah belah. Jadi harapannya bahwa apa yang kita terima itu bisa kita filter dengan baik, wujudkanlah satu pemerintahan yang baik, begitu juga untuk mewujudkan pemerintah Indonesia merana satuan dan kesatuan, maka bentuklah pribadi kita itu bahwa kita ini cinta terhadap Indonesia. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Bapak. Kurang. Pas. Terima kasih Bapak atas penyampaian untuk webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada partisipasi pada webinar kali ini. Mungkin dari saya, apabila ada salah kata yang saya pengucapan, saya mohon maaf. Saya selaku MC webinar hari ini, yaitu Ahmad Ali Kurniawan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagi penanya, mungkin jangan lupa isi absensinya, dan bagi penanya jangan lupa mengirimkan nomor hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Zoom mungkin kita hari. Terima kasih Pak, makasih Bu. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Ya Bapak. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bersandar pada akurasi dan integritas. Jika tulisanmu punya arah, kami sediakan jalurnya. Karya buku dan jurnal